Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat kita melatih diri untuk al-imsak, menahan anil mufattirat, dari yang membatalkan, dari yang membukakan, al-aklu wa syurbu wal jima'u, makan, minum, dan kita juga hubungan suami istri. Kita itulah yang pada dasarnya rukunnya atau syarat rukunnya yang membatalkan terhadap puasa. Tetapi dari situ banyak hikmah yang bisa kita petik. Bahwa definisi puasa adalah al-imsak, menahan diri, menjaga diri, al-imsak, mengontrol diri. Orang yang bisa mengontrol diri biasanya orang yang waras. Makin tak bisa ngontrol diri, makin tak waras. Kita bisa melihat orang yang apa saja yang dia dengar lalu diceritakan, yaitu pembohong sebenarnya. Jadi tak semua yang didengar diceritakan ke yang lain. Harus ada kontrol di situ. Demikian juga sesuatu yang kita tahu di media sosial kita, tidak serta-merta kita langsung dikirim ke orang lain, harus kita seleksi dulu apakah benar berita itu. Kalau memang diverifikasi benar, setelah itu kita tanya pada diri sendiri. Kalau ini di-share kepada orang lain, ada manfaatnya tidak? Kalau diberikan kepada orang lain, apakah ini ada maslahahnya? Kalau sekiranya nggak ada maslahahnya, cukuplah konsumsi diri sendiri. Kalau tidak ada kebaikannya, tidak perlu disebarkan kepada orang lain. Jadi kita menyebarkan sesuatu kepada orang lain karena ada masalah. Disitulah kontrol. Termasuk juga kita mampu mengontrol amarah kita. Tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kita kadang-kadang sudah beriman tapi belum bertakwa. Fimticali awamir wajidina binawahi, sudah bersyahadat tapi tak mampu melaksanakan yang diperintahkan dan tak mampu meninggalkan yang dilarang. Dan tanda-tanda untuk kita dalam sikap kehidupan orang-orang yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada 3 sikap yang barangkali bisa menjadi penanda bahwa kita ini dalam sikap orang-orang yang bertakwa, adalah menahan amarah, menahan emosi. Dalam bahasa psikologi itulah mental block, orang yang nggak bisa menerima nasihat karena dia emosi. Kadang-kadang dia ego, itu mental block. Dia udah menutup diri untuk melakukan perbaikan, menutup diri dari nasihat orang lain. Nah, orang-orang bertakwa di dalam Al-Quran itu sikapnya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ia menginfakkan, memberi kepada orang lain dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Bukan ketika kaya baru ngasih, kalau miskin pelit, atau sama dalam keadaan sedih baru kita cemberut, kalau senang baru senyum. Kita gimana ketemu dengan orang lain diawali dengan senyum. Maka dalam awal kamera syuting ini saya awali dengan senyum. Bukan senyum-senyum orang gak waras, tapi senyum kepada Bapak Ibu sekalian, memberikan atmosfer positif. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi kita memberi kepada orang lain dalam kondisi apapun, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi. Jadi kita jangan nunggu diberi baru memberi. Jangan menunggu orang baik lalu kita berbuat baik. Jangan nunggu orang tersenyum baru kita tersenyum. Tapi tersenyumlah biar orang lain tersenyum. Berilah orang lain biar orang juga bisa berterima kasih. Oleh karena itu pada ayat berikutnya disebutkan pada kalimat itu, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosi. Wal 'afina 'anil nas, dan pemaaf pada orang lain. Jadi orang hidup bukan nggak punya emosi. Orang punya emosi. Kalau nggak punya emosi nggak normal. Tapi gimana emosi itu bisa jadi energi? Pengalaman seperti halnya di Korea, oleh Jepang itu direndahkan. Korea apa bilang? Tidak dengan marah-marah ngebom Jepang, tidak. Tapi buktikan bahwa ia bisa berbuat, teknologinya nggak kalah dengan Jepang. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah direndahkan oleh orang lain. Saya sering mengalaminya, direndahkan. Saya sering, namanya orang Madura, tukang besi. Namanya orang Udik itu. Sering saya direndahkan sama orang lain. Tapi saya jadikan itu energi buat saya. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk belajar, untuk membuktikan saya orang manapun kalau belajar Allah akan berikan ilmunya.
Jadi dengan cara mencontohkan, ya saya coba begitu, meskipun saya belum maksimal. Saudara-saudara, pemirsa bisa lakukan itu. Kalau direndahkan orang lain, dijadikan motivasi, energi untuk bisa lebih baik. Kalau direndahkan orang, bukan ngamuk, tapi buktikan kalau kita tidak seperti yang orang duga. Tapi kita wal'afina anin nas, pemaaf kepada orang lain. Tidak perlu melupakan, tapi maafkan. Karena kadang-kadang hal-hal yang nyelekit itu susah lupanya. Susah dibuang dari kita. Nggak usah dibuang, tapi dimaafkan. Jangan pernah orang dirasakan bersalah pada kita. Biarkanlah dia. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan dia sadar. Dan mudah-mudahan dia lebih baik dari kita. Dan kita yang direndahkan pun juga tidak perlu kita marah. Latihannya dalam puasa. Kita seringkali barangkali pada saat berpuasa ini ya ditanya tenggang rasanya kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang kita dimaki-maki oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wa idza syatamaka syakhsun faqul inni shaim. Kalau ada orang memaki Anda, ada yang sewot pada Anda, faqul inni shaim, katakan saya sedang berpuasa. Artinya apa? Saya berpuasa ini latihan menahan emosi. Tidak akan meledak-ledakkan emosi saya. Oleh karena itu saya jadikan ini tambah pahala saya pada saat kita berpuasa. Ini bisa jadikan kontrol kita dan bisa jadikan latihan kita untuk memaksimalkan hidup dan kita tidak hancur karena emosi, tapi bisa membangun kemajuan, membangun ya kompetisi kita dengan yang lain karena kita punya emosi. Jadi emosi menjadi emosi positif, energi positif, bukan emosi yang negatif sehingga kita berbuat destruktif dan yang rugi adalah kita. Yuk jadikan puasa ini sebagai terapi kita untuk meningkatkan diri sekaligus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.